Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Last Sentinel 2023, di mana film ini menceritakan tentang beberapa prajurit yang terjebak di sebuah pos militer dan harus bertahan hidup di tengah-tengah lautan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Dikatakan bumi yang sekarang mulai tenggelam dikarenakan mencarinya es yang berada di kutub utara. Dan kini hanya tinggal tersisa dua benua di bumi ini. Namun guys, para umat manusia malah berperang untuk memperebutkan kedua benua tersebut. Kemudian kita ditunjukkan kepada beberapa orang yang sedang berada di pos militer atau biasa disebut sentinel. Mereka terlihat sedang menangkap ikan agar dapat bertahan hidup. Karena faktanya mereka telah berjaga di tempat ini selama 2 tahun. Akan tetapi sampai saat ini tak ada satupun kapal yang datang menjemput mereka. Di sisi lain, sang sersan bernama Hendrik mengetahui kalau sebentar lagi mereka akan kedatangan sebuah badai. Dengan segera, ia menyuruh salah satu anggota bernama Baines untuk mengamankan generator yang merupakan tujuan dari beradanya mereka di tempat ini. Terlihat Baines yang mencoba untuk memperbaiki beberapa pipa yang bocor, tangannya malah tersangkut. Namun untungnya, tak butuh waktu lama, ia berhasil membebaskan dirinya sendiri. Sementara itu, dua orang prajurit bernama Sully dan juga Kes mencoba menarik ikan hasil tangkapan mereka. Namun, dikarenakan ombak yang sangat besar, ngebuat semua ikan tangkapan mereka harus terlepas dan terjatuh kembali ke dalam laut. Keesokan harinya, para tentara itu mulai berdebat sambil menyantap makanan yang tersisa. Terlihat Baines yang sangat kesal dikarenakan Sully serta Kes yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hingga membuat ikan hasil tangkapan mereka kembali terlepas. Baines kemudian bertanya kepada Hendrik mengapa kita tidak meminta bantuan saja kepada markas pusat, karena faktanya sebenarnya masa kontrak mereka telah berakhir 3 bulan yang lalu. Namun di sini, Hendrik menjelaskan kalau mereka tidak dapat menghubungi markas pusat karena telegramnya itu hanya bisa dipakai untuk mengirim laporan saja. Singkat cerita, Suli kembali menulis laporan di telegramnya itu, di mana ia menuliskan kalau tidak ada peristiwa apapun seperti bulan-bulan sebelumnya. Kemudian saat berada di luar, Hendrik menyuruh Suli untuk melepaskan balon yang bergerak-gerak itu, karena tempat ini adalah pos militer, bukan tempat sirkus. Tak lama dari itu, Sulita sengaja melihat sebuah kapal di sana, yang pada awalnya ia kira itu adalah kapal yang berisikan para tentara yang akan menggantikan mereka. Kemudian ia segera memanggil Hendrik, dan Hendrik pun tanpa diduga menyuruh untuk menyiapkan senjata. Karena ditakutkan kapal itu bukanlah milik para tentara, melainkan kapal milik musuh. Case selalu mencoba menghubungi kapal tersebut. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, Hendrik menyuruh Sully untuk pergi mengecek ke kapal itu menggunakan sebuah skoci sendirian. Setibanya di kapal itu, Sully mulai kebingungan dikarenakan dirinya tidak mendapatkan jawaban dari siapapun. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kapal itu. Ketika di dalam, Sully mendapati kapal yang kosong tanpa ada seorang pun. Di sana hanya terdapat beberapa barang serta stok makanan yang masih banyak. Sementara itu, Hendrik yang terus-terusan menghubungi Sully berencana untuk menembak kapal itu dikarenakan Sully tidak menjawab panggilannya. Yang ternyata Sully sedang asik babadog di tengah kekhawatiran rekan-rekannya tersebut. Pada akhirnya, Sully menjawab dan memberitahukan kalau dirinya aman dan tidak terdapat musuh di kapal ini. Oleh karena itu, Hendrik segera memerintahkan Sully untuk menderek kapal itu menuju ke Sentinel. Setibanya kapal di Sentinel, Hendrik tanpa basa-basi langsung memeriksa keadaan di dalam kapal itu. Singkat cerita, saat mereka sedang membersihkan diri menggunakan cairan yodium, Sully mengajukan untuk melaporkan tentang kejadian ini, yaitu sebuah kapal kosong yang muncul secara tiba-tiba. Namun, Hendrik hanya diam saja dan tidak memberikan jawaban. Serta Sully mulai merasa ada yang janggal saat ia melihat Hendrik memegang dua kunci. Beberapa waktu pun berlalu dan kini terlihat Sully sedang mengobrol berduaan dengan Kes.
Di sini, Suli berkata kepada Kes kalau dirinya sebelumnya telah mengirimkan informasi tentang kapal itu kepada markas pusat tanpa sepengetahuan Hendrik. Dan keesokan harinya, Hendrik datang dan melihat mereka berdua terus berada di depan telegram. Di sini, Baines malah mengadukan kepada Hendrik kalau Suli telah mengirimkan informasi ke markas pusat. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka mendapatkan balasan dari markas pusat. Yang setelah diterjemahkan, ternyata itu adalah pesan yang kemarin dikirimkan oleh Suli. Dari sini, mereka mengetahui kalau pesan-pesan yang dikirimkan Suli sebelumnya tidak pernah sampai satupun ke markas pusat. Ketika malam tiba, terlihat Baines yang diam-diam menyelinap masuk ke kapal itu. Belum diketahui pasti, namun saat Suli bertanya kepada Baines, ia menjawab kalau dirinya habis keluar jalan-jalan. Lalu setelah itu, mereka berdua mulai minum bersama sambil mengobrol tentang kapal itu. Di mana Baines berkata kalau dirinya mungkin saja dapat memperbaiki kapal itu agar dapat pergi dari tempat ini. Suli yang mendengar hal itu pun sontak segera mengajak Kes untuk ikut bersama mereka. Keesokan harinya, Suli serta Baines terlihat sedang memperbaiki kapal itu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil memperbaikinya dan menghidupkannya. Namun saat mereka keluar, Hendrik yang telah menunggu mereka kembali menyuruhnya untuk membongkar kapal itu. Dan jika mereka menolak, Hendrik tanpa ragu akan menembak mereka berdua. Setelah situasi mulai reda, Kes pun mencoba membujuk Hendrik agar dirinya setuju dengan rencana Kes. Yang tak lama setelah itu, tampak Hendrik yang datang dan sepertinya setuju dengan rencana mereka. Yang dimana ia menyuruh dua orang untuk pergi menggunakan kapal ke markas pusat untuk memberikan laporan. Sementara dua orang lagi yaitu Hendrik serta Kes akan berdiam diri demi menjaga tempat ini. Keesokan harinya, mereka dikagetkan dengan suara alarm yang menandakan kalau terdapat kapal lain yang mendekati mereka. Dengan segera, Hendrik menyuruh Baines untuk menembak kapal itu. Namun, di sini Suli mulai menyadari kalau kapal itu adalah kapal milik mereka. Baines yang mendengar hal itu pun menolak perintah dari Hendrik yang pada akhirnya ia harus tertembak olehnya. Di mana dari belakang, Kes langsung memukul kepala Hendrik hingga pingsan. Serta Kes mengambil kunci yang selama ini selalu di tangan Hendrik dan segera mereka mengurungnya di gudang. Singkat waktu, terlihat Suli yang membawakan makanan untuk Hendrik yang telah sadar. Di mana akhirnya Hendrik menceritakan hasil penyelidikannya. Di mana sebenarnya kapal itu sudah berangkat 3 bulan yang lalu. Akan tetapi, entah mengapa kapal itu tiba-tiba mengubah arah. Alasan mengapa Hendrik seperti itu ternyata dirinya mencurigai salah satu anggotanya yang mulai berkhianat. Akan tetapi, Suli tak percaya kepadanya lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Baines berkata kalau Hendrik telah tiada. Yang setelah dicek, sepertinya memang Hendrik melompat ke laut dengan sengaja. Suli yang penasaran pun mencoba mengecek dokumen hasil investigasinya Hendrik, yang sepertinya memang ada salah satu pengkhianat di antara mereka bertiga. Tak lama setelah itu, mereka melihat tumpukan sampah yang hanyut di arah barat daya, dan dikarenakan mereka sangat membutuhkan material, Kes serta Baines akan pergi ke sana untuk mengeceknya. Sebelum mereka berdua pergi, Suli memberikan senjata milik Hendrik kepada Kes untuk berjaga-jaga jikalau Baines bertindak sesuatu. Setelah mereka berdua pergi, Suli yang sedang menangkap ikan menggunakan jaringnya malah mendapati jasad Hendrik yang telah tewas dan terdapat luka tembak di kepalanya. Ia pun semakin percaya kalau ada seorang pengkhianat di antara mereka. Setelah itu, Suli segera mengecek jadwal berjaga mereka. Dan pada akhirnya, ia mengetahui kalau Keslah yang berjaga di antara pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi. Di mana kita kembali diperlihatkan saat Kes menghabisi semua awak kru yang akan menggantikan mereka bertugas. Singkat cerita, akhirnya Kes kembali tiba dan segera menemui Suli. Ia berkata kalau Baines sengaja melompat di tumpukan sampah dan tak mau kembali ke Sentinel. Meskipun Suli sudah mengetahui yang sebenarnya, akan tetapi ia masih tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat oleh Kes. Keesokan harinya, terlihat Kes yang terbangun dari tidurnya dan mendapati Suli yang sudah tiada.
Yang ternyata Sully berada di ruang kontrol dan ia mengatakan kalau dirinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Cash adalah seorang pengkhianat serta ialah yang menewaskan Hendrik di hari itu. Kemudian Cash pun mencoba menjelaskan, akan tetapi Sully sudah tidak peduli dan berniat menghancurkan Sentinel beserta radiatornya. Namun saat menekan tombol, tak terjadi apa-apa dan hanya muncul sebuah pesan yang sering dikatakan oleh Baynes sebelumnya. Yang tampaknya Baynes telah mengubah program dari radiator itu agar tidak ada orang yang dapat menghancurkan ataupun menggunakan radiator tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau Sully beserta Cash hanya bisa berdiam diri dan bertahan hidup di tempat ini tanpa memperdulikan pihak lain dan film pun berakhir. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Sully serta yang lainnya? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, sampai jumpa di next video and see you. Bye-bye.